Dihormati Dewan Pembina MTAA yang insya Allah hadir nanti bersama kita, juga yang kami hormati Ketua MTAA Bapak Haji Suherman Has, insya Allah nanti juga akan hadir. ولحضرة الحبيب محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم الأرحام يا المرسلين والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وشيخنا في الدين والفقهاء والمحدثين والمصنفين المخلصين وإلى أرواح والدينا والدكم جداتنا وجدتكم وعلينا ومعلمكم وأساتذتنا وأساتذتكم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة ويسلم الجنة سمع خصوصا سيدي شيخ عبد الجيلاني قدسه الله تعالى وسيدي شيخ سمع الفاني خصوصا مغفور له في حجي الترابين هل ينسى سمع المرحوم حبيب الشيخ بن سالم الله سمع المغفور له خصوصا في حجي البحرين في حجي الصورة سمع المرحوم المغفور له يا شعب بن جهيم الصورة سمع المرحوم المغفور له ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم للأساتذة في معهد المسطورية سكابوبي جواب بارات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسر الجنة خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأجدادنا وإخواننا وإخواتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسر الجنة خصوصا المرحومين. Sebutkan masing-masing orang tua kita, salam oleh hadirin kita, guru-guru kita, sallallahu alaihi wasallam.
غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم واجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله. Yang saya hormati para Dewan Pembina Majelis Talim Alumni Al-Masturiyah, para pengurus Majelis Talim Alumni Al-Masturiyah, sahabat-sahabat alumni yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di kediaman Ustaz Zainuddin dalam rangka acara rutinitas 3 bulan sekali pengajian Majelis Talim Alumni Al-Masturiyah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir dalam acara pengajian rutinitas MTA per 3 bulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Yang sama kita hormati Dewan Pembina Majelis Taklim Alumni Al-Masturiyah, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Alumni Al-Masturiyah yang baru saja menyampaikan sambutannya, yang kita hormati Wakil Ketua Majelis Taklim Alumni Al-Masturiyah. Ini udah datang belum beliau nih ya? Yang kita hormati, kita banggakan guru tetap pengajian Majelis Taklim Al-Masturiyah, Ustaz Husni. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk beliau semuanya. Yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan
jikalau takbir beberapa kali nawiyan al kadanya niat al iftitah memulai bikullin dakhala dengan masing-masing yang masuk pihak padanya pada takbir itu bil witi dengan yang ganjil wa kharaja minha bisyafi dan keluar dengannya genep ya. Jadi kalau takbir ini orang Allahu Akbar Allahu Akbar ada sebab gitu tuh kali-kali dia mulai berkali-kali itu yang masuk yang ganjil. Kenapa? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyah, karena bahwasanya tatkala masuk dengan yang pertama nah keluar dengan yang kedua. Li'anna niyatal iftitah biha mutadamminatun liqatil ula, karena bahwasanya niat iftitah memulai dengannya mengandung bagi memutuskan yang pertama. Wahakaza dan seterusnya. Fa'ilam yanwi dzalika, maka jika dia tidak niat demikian itu, wala takhallala mubtilun dan tidak terserang yang membatalkan, ka'adatil lafzin niyah seperti mengulang lafaz niat, fama badal ula dzikrun la yu'athir, maka sesudah yang pertama itu zikir tidak berpengaruh. Jadi kalau enggak niat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu yang jadi yang ganjil, keluar tuh yang genep. Kalau dia niat maka yang pertama itu zikir tidak berpengaruh ya. Jadi mesti ada, kalau ada niat lagi diulang niat lagi, nah itu jadi. Nah takbir yang sudahnya itu zikir. Tapi kalau dia nggak niat lagi maka yang masuk adalah itu yang ganjil ya. Kalau niat ditakbir, ditakbir ya niat ini berbarengan dengan takbir. Aiqarnan hakikian ba'dal istidharil hakiki, yaitu menyertai yang bangsa hakiki serta istidhar yang menghadirkan, membayangkan yang hakiki. Bagaimana gambarannya? Ya, ba'di taswir bi ayyastahdhiru sholata tafsilan ma'a ta'ayuniha, menghadirkan, membayangkan sholat secara terperinci, secara tafsil, serta menentukannya bil ghairi naflil mutlak, pada selain sholat sunat mutlak. Karena kalau sholat mutlak itu kan sholatun la yutaqayyadu bi waqtin wala sabab, sholat yang nggak dikaitkan waktu masih sebabun dan hafal mutlak. Isyarat, isyarat melemparkan ya perkara selain Allah Ta'ala, tampil secara keseluruhan di dalam sholatnya, atau isyarat mengangkat hijab antara hamba dan yang disembah. Wakil satu pendapat, hikmah itu hikmahnya mengangkat kedua tangan, ayyarahul asam, ya melihat kepada dia orang yang bisu ya, faya'lamu, maka dia mengetahui annahu dakhala fi shalah, bahwasanya masuk di dalam sholat ya. Kalau orang misalkan dia nggak bisa melihat atau dia bisa nggak dengar ya, dengan takbir dia dengar, orang yang nggak dengar ya bisa melihat angkat tangan, nah itu tanda oh berarti lagi sholat, mulai Allahu Akbar, berarti apa ini kelihatan yang angkat tangan udah mulai sholat. Yang buta matanya dia dengar suara takbir masuk sholat. Makanya orang yang diciptakan buta, diciptakan tuli, itu dia nggak boleh jadi makmum. Hebat nggak tuh? Nggak boleh jadi makmum dia. Jadi imam boleh. Buta tuli, ya. Misalkan butanya ya udah usia 20 atau 30 tahun gitu kan. Udah paham masalah tentang sholat, misalnya udah paham. Tapi dia buta, dia tuli, nggak boleh dia jadi makmum. Nggak boleh. Tahu nggak boleh? Karena syarat jadi makmum apa? Mengetahui perpindahan imam. Bagaimana dia tahu? Imam ruku matanya nggak ngeliat. Imam pakai suara dia kagak denger. Ngikutinnya gimana? Nggak ada jalan. Ya, kalau jadi imam dia boleh, jadi makmum nggak boleh. Syaratnya kita bermakmum mengetahui perpindahan imam. Dari satu rukun ke rukun kita tahu. Ayat lama binti qalatil imam. Ya mengetahui perpindahan imam. Kalau dia jadi imam boleh. Boleh nggak jadi makmum? Boleh. Tapi dengan catatan ada orang yang di samping dia. Tapi orang yang siko, artinya orang dipercaya. Kasih syarat-syarat, senggol, rukuk,
Nah, kalau orangnya brengsek tukang nipu, terjadi dia. Imam belum bangun dia duluan, namanya siko, orang yang percaya, orang yang percaya. Makanya kalau hidup mesti siko, dipercaya. Kalau percaya orang enak aja udah. Kalau udah nggak percaya repot udah. Ya lu sama dia udah nggak beres susah lu. Iya. Tapi kalau percaya, cakep udah, cakep mendisi gitu. Ya, enak kalau percaya. Iya. Jikalau takbir beberapa kali, nawiyan al-kadanya niat al-iftitah memulai bikullin dakhala dengan masing-masing yang masuk pihak padanya pada takbir itu bilwiti dengan yang ganjil wa kharaja minha bisyafi dan keluar dengannya genep ya. Jadi kalau takbir ini orang Allahu Akbar Allahu Akbar ada sebab gitu tuh kali-kali dia mulai berkali-kali itu yang masuk yang ganjil. Kenapa? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyah. Karena bahwasanya tatkala masuk dengan yang pertama, nah keluar dengan yang kedua. Li'anna niyatal iftitah biha mutadamminatun liqatil ula. Karena bahwasanya niat iftitah memulai dengannya mengandung bagi memutuskan yang pertama. Wa hakaza dan seterusnya. Fa'ilam yanwi dzalika, maka jika dia tidak niat demikian itu, wala takhallala mubtilun dan tidak terserang yang membatalkan, ka'idati lafzin niyah seperti mengulang lafaz niat, fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir, maka sesudah yang pertama itu zikir tidak berpengaruh. Jadi kalau enggak niat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang jadi yang ganjil, keluar tuh yang genep. Kalau dia niat, maka yang pertama itu zikir, tidak berpengaruh ya. Jadi mesti ada, kalau ada niat lagi diulang, niat lagi, nah itu jadi. Nah takbir yang sudahnya itu zikir. Tapi kalau dia nggak niat lagi, maka yang masuk adalah itu yang ganjil ya. Kalau niat di takbir ya, niat ini berbarengan dengan takbir. Aikornan hakikian ba'dal istidharil hakiki, yaitu menyertai yang bangsa hakiki serta istidhar yang menghadirkan, membayangkan yang hakiki. Bagaimana gambarannya? Ya, ba'di taswir bi ayyastahdhiru sholata tafsilan ma'a ta'ayuniha, menghadirkan, membayangkan sholat secara terperinci, secara tafsil, serta menentukannya bil ghairi naflil mutlak, pada selain sholat sunat mutlak. Karena kalau sholat mutlak itu kan sholatun la yutaqayyadu bi waqtin wala sabab, sholat yang nggak dikaitkan waktu sebab pun dan apa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Shadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini ya. Ada salam yang harus dijawab, ada salam yang nggak harus berharap dijawab, ada salam yang memang nggak kudu dijawab. Salam yang harus dijawab, salam ketika tadi Mbak Yai Husni itu ucap salam, termasuk salam saya. Ada salam yang gak harus dijawab, masuk Sa'ban mau nyekar ke Ramadan, sampai di gapura makborah ucap salam. Kata kita semuanya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngarep dijawab nggak? Ngarep dijawab nggak? Kalau dijawab, gak perlu ziarah katanya itu. Dijawab cuman atas rahmah Allah, kuping kita budeng, kuping kita nggak dengar. Ada salam yang nggak harus dijawab di dalam kaifiatus sholat, sama duduk bersama imam, ada makmum, imam tawaruk, makmum tawaruk. Selesai itu imam salam, kata imam assalamualaikum warahmatullah, makmum jawab nggak? Yang kompak makmum jawab nggak? Kalau dijawab makmum goblok namanya ya. Berarti dia nggak ngaji kaifiatus. Nah itulah maka tadi dalam saya bilang sama Buya ini kitab kaifiatus sholat, kitab pusakanya alumni Al-Masturiyah.
Maka oleh sebab itu salam nggak perlu dijawab. Kalau salam saya perlu dijawab, nggak apa-apa, baring garagot rambutan nggak ngapa-ngapa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para senior-senior saya. Kalau tadi kata Kiai Husni, beliau ikan bentar, saya rembetuk. Tahu rembetuk kagak? Itu yang kecil bererot baik tuh, kalau diempang tuh melik dah tuh. Ya. Juga yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Ketua MTAA beserta wakil. Takbir, Allahu Akbar. Dia mampu menyadari kepribadian. Ini yang disebut al-qimis sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat, syarat dan rukun diperhatikan, sunnahnya diperhatikan, adab sholat dikerjakan, dan khusyuk didirikan. Kalau syarat, rukun, sunnah, adab, khusyuk ada di tengah pelaksanaan ibadah sholat kita, maka tidak ubahnya kita berkomunikasi kepada Allah. Mata rantai yang berkaitan, titik komanya jelas lagi kita berdialog ke Gusti Allah Subhanahu. Dibuka semuanya. Berarti namanya wastiftahun libabil ghuyub. Kemudian yang terakhir dah. Ya. Yang terakhir, as-sholatun mahallul munajat. Sholat itu tempatnya munajat. Ada munajat, ada musafat. Munajat ketika sholat itu kita dialingin oleh dinding atau hijab. Itu namanya disebut mahallul munajat. Sebab sing arane ibadah sholat itu adalah merupakan dialog ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Fatihah. Ya, tadi diajarin tuh. Waladhdallin. Amin. Ini makmum rada okem. Karena emang aminnya makmum bergantung dolinnya imam. Betul. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Waladhdallin. Amin kan begitu tuh. Nah, jadi kadang aminah makmum bergantung dolimnya imam. Itu namanya bab saktatus sholah, bab dimana kita diem sejenak ketika kita baina akhir Fatihah ayat kalimat ad-dhalin wa amin, itu kudunya dah dulu. Makanya kalau di Al-Masturiyah itu 5 hari sebelum Ramadan saya ziarah ke makbarah mama. Itu yang imam itu Kang Haji sholat. Beliau waladhdallin ada bacaan Rabbighfir lana. Amin. Nah itu jatuh hukum sunnah kalau lagi imam. Tapi kalau sendiri ya Rabbighfirli ya. Nah inilah apa maknanya itu diam. Ini yang disebut kalau mau komunikasi, perhatiin koma, titik, tanda kutip. Allah sama orang sholat tapi nggak memperhatikan itu, malaikat keder. Kata malaikat, ini bocah ngata apa sih ini? Ya kan? Tapi kalau semua dan tak jelas, komunikasi bagus, proposal pengajuan amalan ibadah ke Gusti Allah, insya Allah Allah bakal terima dan ridhoi. Ikrar kita, qauli kita bagus, qalbiyah kita bagus. Sebab yang namanya amal harakatul jismi awil qulub. Yang namanya amal itu adalah jisim, perbuatan daripada jasad, awil qulub, ataupun yang tergerak di dalam hati kita. Orang memang ngomongnya kagak atiknya ngerocos baik. Ada nggak yang begitu? Ya kan? Kadang emang nggak ngomong, tapi kadang hatinya yang itu termasuk amalan, sehingga itu akan dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu. Jadi iya ucapan, iya yang tergerak di dalam jisim ataupun awil qulub ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu. Makanya dalam sholat
ada rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Apa maknanya? Supaya semua amal ibadah kita, jasadnya sholat, ragane sholat, ngelu sholat. Sallallahu radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya qalbin ya qalbi